Selamat malam, perkenalkan kerjaan dari Prodi S1 25 58. Di sini saya praktikum Pempros pada weekend ke-6. Jadi, eh, praktikum Pempros pada weekend ke-6 ini yaitu kita membahas tentang struktur dan numeration dalam bahasa C. Dari sini ntar kita akan mulai dari konsep dasarnya dulu. Terus nanti kita langsung masuk ke bagian tugas mandirinya, yaitu array of structure dan array of numeration. Eh, jadi pertama-tama sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan apa itu struct. Jadi sebelumnya kita itu sudah kenal yang namanya integer nilai, char nama. Jadi sekarang kita tuh ingin membahas apa sih itu struct. Struct ini contohnya itu adalah data mahasiswa. Jadi, contohnya mahasiswa itu punya NIM. Nah, mahasiswa juga punya nama dan punya nilai. Dan kalau kita buat variabel satu-satu, ntar itu bakal berantakan banget. Jadi, dengan masuknya struct ini ibaratnya adalah sebuah cetakan atau bisa disebutkan oleh blueprint. Dan ini kita bisa langsung menginput semuanya itu di dalam satu struktur. Lalu yang selanjutnya, eh, terkadang dalam program kita itu punya kondisi yang dimana ada kondisi atau kategori tertentu. Misalnya status mahasiswa apakah dia aktif, copy, drop out atau sudah lulus. Nah, jadi kalau kita pakai angka biasa, misalnya 0 buat aktif, 1 buat cuti, dan seterusnya. Kode aja susah dibaca. Kita harus selalu ingat angka itu artinya apaan. Jadi, eh, kenapa kita belajar menggunakan Enum ini? Karena Enum ini punya keunggulan, yaitu Enum ini eh, emang kode yang jauh lebih mudah untuk dibaca daripada nulis angka 2, kemudian lebih baik kita nulis tulisan drop out dan kita langsung ngerti apa apa sih artinya. Nah, jadi di sini kita akan langsung masuk ke tugas yang pertama. Jadi eh, tugas yang pertama ini ada tantangannya itu adalah kita membuat array of structure. Jadi pada array of structure ini eh, tadi kan sudah jelasin apa itu array of structure. Jadi saya di sini menggunakan struct of student ini di sini. Jadi di sini dia itu langsung mempunyai tiga variabel struct sekaligus dan ini disimpan dalam satu array dan masing-masing itu punya ID, name dan grade sendiri-sendiri. Terus selanjutnya kenapa saya menggunakan loop di sini? Loop itu adalah bagian ini sampai di sini. Eh, kenapa saya mau jadi eh, di loop ini akses atributnya ini pada loop ini nanti kita tuh menggunakan bagian yang ini mahasiswa mahasiswa i.id. Lalu kita pakai getchar itu yang ini getchar ini digunakan sebelum fgets itu digunakan untuk membersihkan sisa nilai line baru di buffer. Lalu kita pakai string cpsn. Kenapa kita pakai string cpsn ini? Ini harus dipakai untuk menghapus karakter new line yang ikut kesimpan sama fgets. Nah, lalu ntar kalau kita jalanin code-nya, nah dia akan meminta kita untuk masukkan NIM-nya satu persatu. Tentu saya masukkan, masukin NIM satu tiga, lalu eh, dengan nilai 66. Lalu ada contoh NIM 6 dan NIK nilai 77. Nah, jadi ntar dia langsung menginput siapa sih mahasiswa dengan nilai tertinggi. Dia langsung mengoutputkan itu tadi NIM 6 dengan nama Google dan nilai 77. Lalu
Selanjutnya kita akan masuk pada tugas yang kedua. Jadi pada tugas yang kedua ini itu adalah array of enumeration. Jadi tantangan ini adalah eh, apakah kita bisa mendeklarasikan sebuah array enumeration tipe. Jadi array ini berisi 4 elemen, masing-masing itu bertipe enum. 4 elemen itu adalah ini, history, null, sama active. Kita di sini menggunakan loop juga. Loop itu di pada bagian ini. Nah, eh, lalu untuk outputnya ntar kita menggunakan yang printf aktif, print ini cuti, dropout, lulus tidak diketahui. Jadi kalau misalnya kita jalanin